Shalom, selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Talk show di hari ini kita akan berbagi tentang sukses kemandirian energi di tanah Papua dalam rangka mensyukuri satu abad nubuatan Yeskene di tanah Papua, gereja Kristen Injili di tanah Papua. Yang akan saya menyampaikan kepada kita semua tentang apa yang sudah saya lakukan tentang energi hijau ya dari tanah Papua di hari ini, dan saya dengan topik ya memanfaatkan limbah biomasa menjadi energi terbarukan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, puji dan syukur ya, saya dan kita semua panjatkan ke hadapan Tuhan Yesus karena hari ini kita bisa berkumpul dan kita akan merayakan atau kita mensyukuri perayaan satu abad nubuatan Yeskene di tanah Papua. Kita semua akan ke depan kita mau bikin apa? Sudah satu abad berlalu, kita tidak akan berbicara ke belakang lagi, tapi kita akan berbicara lagi 100 tahun ke depan. Papua kita mau bawa kemana? Jemaat kita, warga gereja kita ini, kita mau bawa kemana? Di hari ini kita akan juga, bagi saya bahwa ini momen penting bagi saya, bagaimana kita mau berbicara tentang kita punya alam Papua dan energi masa depan untuk kemakmuran, tentunya kemakmuran orang Papua. Ya ini bukan ya ini slogan ini sudah menjadi bagian dalam kehidupan kita, bahwa tanah yang kaya, tanah yang diberkati oleh Tuhan. Kira-kira begitu Bapak sekalian. Nah, alam Papua itu adalah sumber kehidupan dari Sorong sampai di Merauke dan kita semua di Papua ini, kalau kita lihat bahwa sangat kaya dengan sumber alamnya, dan ini kita sebut sebagai sumber kehidupan. Ya kita tahu bahwa tanaman khas di Papua itu ada sagu, ada kelapa, ada juga ada kopi, ada juga jagung, kelapa sawit. Kalau kita di hutan, di hutannya kita punya pohon merbau ya, yang menghasilkan kayu merbau, pohon kayu besi, lenggua dan sebagainya. Dari limbah-limbah ini kita hasil dari tanaman-tanaman yang saya sebutkan tadi di atas, itu dia menghasilkan limbah yang tentunya kita lihat bahwa kita sering kita abaikan. Kita anggap bahwa itu tidak penting. Ya mungkin sebagian kecil saja yang dimanfaatkan. Kalau yang di pohon sagu itu untuk tanaman, untuk makanan hewan ya, babi dan sebagainya. Padahal Bapak Ibu sekalian, limbah-limbah ini yang kita sebut sebagai biomasa. Itu kumpulan dari tanaman-tanaman yang limbahnya itu kita sebut sebagai biomasa. Nah, di dalam biomasa ini ada sumber energi terbarukan. Nah, seperti ini ada ampas sagu, tempurung kelapa, kemudian ampas gergaji, nanti juga ada ampas kopi, ampas jagung, kelapa sawit yang ada sekarang di Papua. Itu cukup banyak yang tadi saya sebut sebagai biomasa. Lalu bagaimana kita bisa memanfaatkan biomasa ini untuk jadikan energi?
biomasa itu bisa digunakan, bisa menghasilkan dua energi, yaitu energi yang menjadi briket, yang padat, dan bioetanol yang cair. Di hari ini, di talk show ini, saya akan berbagi tentang briket padat ini. Tim kami di USTJ ada juga yang bicara tentang bioetanol, tapi saya yang lebih ke padatnya. Ini semua nih melalui riset ya, kita kembangkan itu melalui riset. Kalau bicara briket orang udah tahu banyak, tapi kita tetap akan mencari, berinovasi melalui riset ini untuk kita mendapatkan yang lebih baik lagi, menghasilkan tentunya adalah menghasilkan panas yang tentunya proses nyalanya juga cukup lama, sehingga itu bisa bermanfaat sebagai energi yang bisa kita gunakan untuk kita menggantikan bahan bakar fosil yang selama ini kita gunakan. Dan juga bisa inovasi teknologi untuk bagaimana briket itu bisa dimasak, digunakan dengan menggunakan kompor atau ya kompor untuk bisa dalam proses penggunaannya. Hasil dari riset ini, briket, saya katakan briket, itu adalah bahan bakar yang bersih. Nanti kita bisa buktikan, dan efisien dan ramah lingkungan. Nanti akan mungkin saya jelaskan pada poin-poin berikutnya. Bapak Ibu sekalian, saya akan berbagi kepada kita semua bagaimana energi yang dari limbah biomasa tadi, khususnya akan saya bicara tentang limbah sagu. Ini biomasa yang di bagian biomasa yang saya akan, ini adalah yang sagu. Tetapi tentunya juga untuk limbah yang lain akan sama prosesnya. Tapi ini saya akan coba bicara tentang limbah sagu karena di tempat saya melakukan riset dan pengabdian masyarakat itu kebetulan berada di Kota Jayapura dan berada di pesisir Danau Sentani. Nanti akan bercerita ke Bapak Ibu sekalian seperti apa. Nah, saya kalau mengambil lokasi itu di Kampung Nolokla. Dari kampus saya, kami USTJ jadi kurang lebih 20 menit sampai di Kampung Nolokla. Lalu saya mengambil tempat ini sebagai lokasi untuk saya melakukan pengabdian masyarakat, tentunya dari hasil riset kami. Nah, tahun pertama, yang pertama hibah ini saya mengusulkan proposal, tim kami kirim ke Jakarta, dan kami mendapat hibah. Yang pertama adalah kami melatih masyarakat untuk bagaimana memanfaatkan limbah sagu tadi untuk dijadikan energi yang saya sebut dengan sebutan briket sarang lebah. Ya, kebetulan bentuknya seperti sarang lebah, saya sebutkan sebagai briket sarang lebah. Ini adalah riset saya nih, pengabdian saya ini ingin merubah. Orang biasanya menggunakan kompor hok itu 14 lubang ya, 14 lubang ya, berapa lubangnya apa sumbu. Lalu kami meriset untuk bagaimana bisa merubah, tidak lagi menggunakan kompor, tetapi kita menggunakan kompor hok, maksud saya kita menggunakan kompor sudah dimodifikasi dengan menggunakan briket. Kira begitu Pak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu bisa lihat, kami sudah merubah ya, tidak menggunakan lagi
bukan tidak mulai mendapat hasil merubah dari kompor hok tadi kita menggunakan kompor hok, tapi di tengahnya kita ganti dengan briket sarang lebah ini, gitu ya. Nah, ini juga ada yang namanya briket kotak. Ini juga kita menghasilkan seperti ini. Nah, itu adalah tahun pertama, Bapak Ibu sekalian. Lalu tahun berikutnya kami coba mengusulkan lagi untuk untuk meningkatkan dari kami sudah memberikan pelatihan di tahun yang pertama. Di tahun kedua itu kami berusaha untuk bagaimana menjadikan itu sebagai usaha kecil ya untuk masyarakat. Di samping bisa digunakan sendiri, tapi juga bisa menghasilkan pendapatan, peningkatan ekonomi masyarakat. Ya, judulnya adalah usaha briket mikro di Kampung Nolokla, Distrik Sentani Timur tadi. Nah, dari Bapak Ibu sekalian, kami mulai dari proses pembuatan sampai dengan hasil kemasannya, kemudian ya kita menjadikan itu sebagai itu usaha rumah, jadi namanya rumah produksi. Tetapi Bapak Ibu sekalian masih alat peralatannya itu ya tidak belum berskala industri ya, masih skala kecil ya, rumah tangga seperti itu. Jadi ya ke depan ini ya semoga ada dukungan dari pemerintah atau siapa saja yang mau mendukung untuk kemajuan ya masyarakat di tanah Papua. Saya kira bisa memberikan dukungan ke sana gitu. Nah, ini di samping itu juga ada pemasaran online, sudah ada dengan logo briketnya, simbol logo kemasannya itu sudah ada seperti itu. Nah, kita harus mulai. Mau kapan lagi? Harus dari sekarang. Jadi saya kira kita sudah tidak lagi berbanyak ya yang retorika ya, tapi kita harus segera, kalau kita mau kasih maju orang Papua, ya kita bekerja. Kita tidak lagi bicara tentang tidak. Kita harus bekerja, kita harus action. Seperti itu. Nah, ini juga perlu ada kolaborasi Bapak Ibu sekalian. Di Talkshow hari ini adalah ajakan untuk kita semua. Kami sebagai akademisi, pemerintah, swasta, dan juga Sinoge sebagai lembaga bagian yang tertinggi dari kami jemaat atau yang ada di tanah Papua, itu juga bisa mengambil peran di sana untuk bagaimana kita mau memajukan itu tadi masyarakat dengan memanfaatkan limbah yang ada. Mari kita mau bekerja, mari kita melihat Papua dari perspektif yang baru, tanah berkat, sumber energi, dan masa depan yang mandiri. Terima kasih. Orang yang bekerja dengan setia, jujur, dan adil, dan dengar-dengaran akan mendapat tanda heran, dan yang satu kita tanda heran, yang lain. Di atas bot ini saya meletakkan peradaban orang Papua, sekalipun orang memiliki pengetahuan tinggi, akal budi, dan marifat, tetapi tidak dapat memimpin bangsa ini. Bangsa ini akan bangkit dan memimpin dirinya sendiri. Mari jaga dan rawat, manfaatkan alam Papua dengan tanggung jawab. Mari dari Papua kita wariskan berkat dan energi hijau untuk masa depan. Tuhan Yesus memberkati.